Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tidak terukur. Shalawat serta salam terus kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini hanya ingin sedikit berbicara tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yaitu tentang yang saya ambil ceritanya adalah sejarah Isra Mi'raj. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu biayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari suatu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia ada Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Penjelasan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya Isra Mi'raj adalah hari yang pasti, hari yang nyata bukan hoak, hari yang ada bukan mengada-ngada. Kenapa? Karena tersebut di dalam Al-Quran. Tercantum dalam Al-Quran bahwasannya Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, lalu bagaimana perjalanan Isra Mi'raj? Yaitu bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki buraq untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi yang tampan rupawan yaitu Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan seorang nabi yaitu Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah, Sang Maha Pemilik kehidupan. Maka terjadilah peristiwa bahwasannya Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kewajiban sholat 50 waktu. Hadirin, Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad balik untuk pulang, akan tetapi Musa mengatakan, Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan kewajiban sebanyak itu. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan Allah meringankan sebanyak berkali-kali hingga 5 waktu. Inilah yang disebut kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah yang menunjukkan bahwa Allah sangat luar biasa sehingga meringankan hambanya yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan inilah sejarah awal mula kewajiban sholat yang dimana kewajiban tersebut dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, begitu besar dan agungnya sejarah Isra Mi'raj tersebut. Dari peristiwa tersebut pasti mempunyai hikmah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, termasuk mematoki sebuah kebenaran dan melihat sebuah kebenaran tidak dengan akal ataupun kecerdasan, bahkan tidak dengan kehebatan, akan tetapi mengukur sebuah kebenaran dengan keyakinan yang sebesar kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha memberikan kehidupan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.